Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih. Di pagi hari ini kembali kita akan memuji Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Mari kita bernyanyi lewat nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat yang pertama, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau telah memberikan segalanya untuk kami. Kehidupan yang layak, kehidupan yang diselamatkan, hingga kami beroleh berkat Tuhan menjadi pewaris dalam kerajaan. Di pagi hari ini kami datang bersembah sujud, mengucap terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih perkenankan untuk kami hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau berfirman menyapa kami. Kiranya telinga pendengaran kami, hati pikiran kami hanya tertuju untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini sebagaimana telah ditetapkan untuk kita tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dalam bahasa Batak Toba, jadi alanion ubahen nagabe pangulu di padan testamen nai baru ibana. Asa dijalo akana tarjui baga-bagai. Ima siteanon naso olo mubai. Dung jolo adong namate. Laho pasaehon akka pangalausion uju di padan na perjului. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu kita semua telah memahami bagaimana kehidupan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Kesegambaran manusia, wajah Tuhan yang ada pada manusia telah hilang, tercoreng oleh karena dosa-dosa yang telah menguasai kehidupan manusia. Sehingga manusia itu telah mengabdikan dirinya menuruti keinginan-keinginannya. Pada akhirnya, hubungan antara manusia dengan Allah telah rusak. Kesegambaran imago Dei yang tadinya ada pada manusia telah rusak. Tentunya manusia tidak dapat memperbaiki. Manusia tidak dapat
mengulang kembali hubungan yang baik itu, tentu harus ada yang menjembatani, harus ada yang mengorbankan diri. Itulah yang hendak disampaikan lewat firman Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, Ia adalah pengantara. Kata pengantara dalam bahasa Batak tadi, pangulu. Dialah yang memimpin untuk menghubungkan, mempersatukan manusia dengan Allah. Tentunya lewat firman ini kita akan lebih memahami apa sebenarnya yang telah terjadi di dalam kehidupan manusia itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentunya inilah yang menjadi pergumulan kehidupan kita hingga pada kesempatan saat ini. Bagaimana kita merasakan akibat perbuatan-perbuatan kedagingan manusia, tentu bukan saja kematian rohani, keterpisahan, keterasingan dari Allah. Tidak menginginkan, karena Allah tidak pernah menginginkan kedagingan yang berdosa. Maka cara berpikir kedagingan memakai prinsip kedagingan, itulah yang terjadi. Hari ini kita mau diajak lewat firman Tuhan. Kita bertindak, berpikir, berbuat secara rohani. Itulah berkat penebusan Allah di dalam Yesus yang harus kita nyatakan. Agar apa? Melalui firman Tuhan hari ini dikatakan, agar kita menerima bagian kekal yang dijanjikan. Untuk itu ibu bapak saudara yang terkasih, tentu ada dua cara berpikir manusia yang harus kita betul-betul mengerti. Yang pertama, cara berpikir yang berpusat pada daging. Itulah masa-masa keberdosaan manusia. Firman Tuhan yang kita renungkan kemarin sudah mengingatkan kita meninggalkan kehidupan yang lama, memasuki kehidupan yang baru. Maka cara berpikir kedagingan itu harus diselesaikan. Tentu yang kedua, cara berpikir yang berpusat pada roh. Cara berpikir yang dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dua sentrum berpikir manusia ini, yang badani dan yang rohani. Maka kita diarahkan untuk memiliki cara berpikir yang rohani. Karena pada akhirnya cara berpikir yang rohani akan menuntun kita mengalami hidup, bahkan kita akan mengenal damai sejahtera yang daripada Allah. Maka pola cara berpikir ini akan terwujud dan berdiam di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih, pada hari ini tentunya kita harus benar-benar memaknai firman ini. Pengorbanan Yesus tidak akan menjadi sia-sia karena kita benar-benar hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang mengembalikan kemuliaan Allah di dalam hidup melalui seluruh kehidupan kita masing-masing. Maka harus ada yang menjadi tujuan kita, memiliki pikiran Kristus, pikiran yang dikuasai oleh Kristus. Tentu Yesus yang mementingkan jiwa-jiwa, kehidupan orang-orang lain, tidak berfokus pada dirinya, tetapi lebih senang memikirkan jiwa-jiwa. Ini juga yang harus ada pada kita masing-masing. Tentu pengorbanan Yesus juga mengajar kita agar kita juga bagaimana melakukan, memaknai hidup ini, pengorbanan kita bagi orang-orang lain, tetapi bukan mencari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengaktualisasikan, merelevansikan iman kepercayaan kita bahwa Yesus yang telah hidup melayani, kita juga berfokus untuk pelayanan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dunia, maka
sebarkanlah keharuman kebaikan Kristus agar setiap orang merasakan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami puji, yang kami sapa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas karya pengorbanan-Mu. Engkau yang telah memperdamaikan kami dengan Allah. Karena hubungan keberdosaan telah merusak persekutuan kami dengan Engkau. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kami telah diperdamaikan, dipertemukan, dipersatukan kembali. Kiranya lewat pemaknaan kami akan firman-Mu hari ini, semakin nyata dalam kehidupan seluruh aktivitas perbuatan kami. Biarlah kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang senantiasa mementingkan orang-orang lain, pikiran yang senantiasa melakukan kebaikan, dan senantiasa melayani dalam sukacita. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan, tetap jaga kesehatan dan berkaryalah untuk keharuman Tuhan kita. Amin.